Syekhuna Khalil Bangkalan mendapatkan kritik usai melaksanakan sholat maghrib. Kritik itu datang dari seorang tamu keturunan Arab yang juga ikut menjadi makmum di sholat tadi. Syekh, bacaan Arab antum kurang fasih, Syekh. Bacaan Al-Fatihah antum kurang fasih. Mendengarkan kritikan itu, Syekhuna Khalil senyumin aja. Tibalah waktu sholat isya. Syekhuna mempersilahkan orang itu untuk terlebih dulu mengambil air wudhu. Orang itu ketika akan berwudhu terperanjat karena tiba-tiba ia dihampiri oleh seekor macan tutul. Terang saja hal ini membuat seluruh santri gaduh. Di tengah kondisi itu, orang Arab tersebut memberanikan diri, membaca doa, kemudian mengusir macan tersebut dengan menggunakan bahasa Arab yang fasih. Bukannya pergi, macan tutul itu justru semakin tajam menatap dia, bersiap untuk menerkam. Mendengar kegaduhan itu, Syekhuna Khalil kemudian keluar dan melihat situasinya. Hanya dengan mengucapkan sepatah dua patah kata dalam bahasa Arab, yang mungkin bagi si Arab itu tidak fasih, macan tersebut justru pergi meninggalkan mereka. Dari situlah orang tersebut paham bahwa Syekhuna Khalil bukan manusia biasa, ia seorang kekasih Allah, ia seorang wali Allah. Dan dari situ juga ia mengerti bahwa ukuran kedalaman pengetahuan seseorang bukan pada kefasihannya dalam menyampaikan, tetapi dilihat dari seberapa ia mengamalkannya. Kita seringkali masih menduga bahwa pemahaman seseorang dilihat dari tingkat kefasihannya dalam berbicara. Padahal tidak selalu demikian. Justru orang yang pandai berbicara lah yang paling mungkin mengelak ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan yang direncanakan. Orang yang pandai berbicara lah yang paling mungkin menjadi orang munafik. Dalam Islam kita mengenal ada 3 tanda-tanda orang munafik. Pertama, idza haddatsa kadzaba. Jika ia berbicara, ia berbohong. Ukuran bohong paling mudah dilihat ialah pada apa yang disampaikan. Apakah pernyataannya itu sejalan dengan kenyataan atau dengan pernyataannya yang lain? Kalau ia sejalan, maka ia kemungkinan jujur. Tetapi jika tidak sejalan, apalagi bahkan bertentangan sebaliknya dari yang disampaikan sebelumnya, satunya adalah berbohong. Apalagi saat ini, kebohongan sangat mudah ditelusuri dengan adanya jejak digital. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila ia berjanji, ia ingkar. Tapi bukankah orang ini sudah banyak melakukan hal-hal besar lainnya? Sederhananya seperti ini. Janji ibarat utang. Ketika seseorang berhutang saat tidak memiliki uang, lalu beberapa saat kemudian ia memiliki uang yang mampu digunakan untuk membayar utang, tetapi bukannya digunakan untuk membayar hutang, ia gunakan untuk sedekah, menyantuni ayat yatim, lalu membangun rumah ibadah. Pertanyaannya, apakah semua kebaikan ini menggugurkan kewajibannya untuk membayar utang? Sama sekali tidak. Demikian juga janji. Apapun yang dilakukan sepanjang itu tidak sesuai dengan apa yang dia janjikan, maka sepanjang itu juga ia disebut sebagai orang yang ingkar janji. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Apabila ia dipercaya, ia berkhianat.